Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita sama-sama belajar. Saya percaya setiap kita antusias ya, tetap bersemangat untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhannya adalah jangan mudah menyerah. Wow. Jangan mudah menyerah. Saya teringat dengan pengalaman saya Bapak Ibu waktu mengerjakan tugas akhir dalam pendidikan saya. Saya hampir menyerah Bapak Ibu. Ya kan? Belum apa-apa baru pengajuan judul sudah ditolak. Ya kan? Suruh ganti, coret sana sini. Sampai beberapa kali Bapak Ibu. Saya betul-betul gak habis pikir ya gitu ya. Rasanya begitu sulit, rasanya mau mundur saja, rasanya mau menyerah saja. Ya, bukan hanya saya Bapak Ibu, saya lihat rekan-rekan saya yang satu angkatan yang bersama-sama yang mengerjakan tugas akhir, saya lihat iya, hampir sama juga. Ya. Yang namanya ngalami kendor Bapak itu ya kendor gitu kan. Nggak tahu harus mau buat apa lagi. Tapi bersyukurnya saya ada dalam komunitas yang betul-betul punya semangat. Ya. Sehingga mereka mendorong saya, ayo Bang Marbun ayo maju, selesaikan tugas akhir. Ya, karena apa kata orang kalau kita tidak menyelesaikan sesuatu apa yang kita sudah bangun kan. Ya, ini pesan Tuhan ini mengingatkan saya secara pribadi, iya ya. Dulu ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan yang harus diselesaikan apa yang sudah dimulai kan. Ya. Melalui pesan Tuhan ini Bapak Ibu, apa yang kita tangkap? Apa yang Tuhan temukan di dalam kehidupan setiap kita hari-hari ini? Sehingga pesan ini datang kepada setiap kita. Ya. Berupa teguran dan juga berupa dorongan agar kita jangan mudah menyerah Bapak Ibu. Nah, ada banyak hal yang sudah disampaikan Pak Ishak tentang pengertian tentang menyerah Bapak Ibu. Salah satunya adalah berhenti memperjuangkan apa yang selama ini diperjuangkan. Coba kita cross check lagi kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan-jangan kita sedang lagi di persimpangan sekarang nih. Ya. Jangan-jangan kita lagi menyimpulkan, aduh saya mundur saja, saya berhenti saja. Ya. Berhenti membangun diri, berhenti berharap, berhenti bertekun. Memutuskan untuk tidak melanjutkan apa yang dimulai. Itu tanda-tandanya Bapak Ibu, itu tanda-tanda orang yang mau menyerah ya. Saya renungkan gini Bapak Ibu, kalau Tuhan katakan belum selesai maka kita juga harus sepakat belum selesai. Amin ya Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan bilang belum selesai, kita jangan bilang saya sudah selesai. Tuhan belum selesai dengan kita Bapak Ibu ya. Jadi apapun keadaannya atau apapun musim yang kita hadapi. Kita tahu dalam Alkitab Bapak Ibu seperti Nehemia ketika membangun tembok Yerusalem Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ada tantangan yang dihadapinya, betul ya? Tapi selesai nggak tembok Yerusalem Bapak Ibu? Selesai. Bisa nggak dalam keadaan dari pertengahan bisa menyerah? Oh bisa saja. Tapi Nehemia dan rekan-rekannya menyelesaikannya. Itu dahsyat loh Bapak Ibu. Kita tahu ada kelompok Tobia yang coba menghancurkan apa yang mereka bangun. Tapi dengan kegigihan, dengan semangat, dengan roh mungkin yang menyala-nyala. Mereka menyelesaikannya dengan luar biasa. Ya. Bukankah firman Tuhan berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Di dalam Matius pasal 10 ayat 16 Bapak Ibu kita bisa lihat itu. Ya. Bukan ketika Tuhan pilih kita semua akan menjadi aman-aman saja, menjadi baik-baik saja. Tidak. Ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan. Ya. Bahkan di dalam Matius pasal 10 ayat 19, apa yang dikatakan di sana? Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir. Ya, akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu
Minggu depan kata firman Tuhan? Bukan. Pada saat itu juga. Di tengah tantangan perjuangan yang kita lakukan, jangan mudah menyerah Bapak Ibu. Ya, ini berlaku kepada saya sendiri Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya, menangkap pesan Tuhan ini agar kita tetap bersemangat dan tidak mudah menyerah di dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita jauh Bapak Ibu, saya akan bacakan inti pesan Tuhannya ya. Garis besarnya saja Bapak Ibu. Ini yang Tuhan ingatkan bahwa Tuhan menyampaikan sesuatu buat kita. Jangan menjadi orang percaya yang mudah menyerah, mudah tawar hati, gampang kecewa. Ya. Ketika apa? Ketika tekanan datang rasanya hidup menjadi rasanya berat Bapak Ibu. Dan dikatakan lagi yang menyedihkan ketika Tuhan mempercayakan sesuatu. Contohnya tentang visi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Jangan sampai tidak ada antusias di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita merespon yang salah. Ya. Ini tugas tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan. Harusnya kita lebih bersemangat kan. Karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang berikan kepada setiap kita untuk kita selesaikan. Ya. Artinya kita sama-sama Bapak Ibu. Jangan menyerah, jangan tawar hati kata Tuhan. Jangan gampang kecewa. Ya. Tanda-tanda kecewa tuh orang-orang udah mulai undur dalam pinggirnya akan Tuhan. Mulai menjauh dari Tuhan. Ya, mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Ini menjadi dasarnya 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Puji Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Perikop ini Bapak Ibu sudah dijabarkan oleh Pak Ishak. Kalau kita perhatikan ada banyak hal yang Paulus sampaikan dalam suratnya. Ya. Termasuk tentang apa yang Pak Ishak sampaikan. Tentang siapa dirinya, apa yang sedang dia bangun, siapa yang telah mengutusnya, dan untuk tujuan apa. Dan selanjutnya untuk kepentingan siapa. Saya coba renungkan lagi pertanyaan itu Bapak Ibu. Kalau ditanya siapa diri kita Bapak Ibu. Kita jawab masing-masing ya. Jangan gini-gini, aku mah apa tuh. Loh kita anak-anak Tuhan loh. Kita itu dipilih sama Tuhan Bapak Ibu. Kita lah orang-orang yang melakukan perkara-perkara dahsyat bersama dengan Tuhan. Jangan memberikan nilai yang gak pas gitu ya. Buat diri kita. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita baca ulang ternyata selain daripada itu tujuannya surat ini disampaikan adalah bukan untuk juga menakut-nakutin jemaat di Korintus loh. Karena kalau kita melihat berdasarkan teks itu Bapak Ibu, ada bahaya yang menghantam kehidupan Rasul Paulus dalam pelayanannya. Ditindas, dijepit katanya. Ya, dilempar batu Bapak Ibu. Bahkan sampai mau mati Rasul Paulus. Paulus ingin mendorong jemaat di Korintus agar mereka punya semangat. Agar mereka tidak mudah menyerah dalam keadaan apapun dalam kehidupan mereka. Di ayat 1, di ayat 16 kita bisa lihat ada kata yang sama. Dikatakan apa? Sebab itu jangan tawar hati. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Dikatakan tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini kan luar biasa. Jangan tawar hati kata Paulus.
Satu hal yang sudah disampaikan Pak Ishak. Ini yang disampaikan Bapak Ibu, ini sama-sama juga kita tangkap. Menyadari siapa sumber kekuatan kita. Ya, menyadari siapa sumber kekuatan kita. Ya, artinya kalau kita sadar siapa kekuatan kita, maka tidak ada kata menyerah dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Kalau kita tahu siapa sumbernya, sumber kekuatan kita, tidak ada kata menyerah di dalam kehidupan setiap kita. Seharusnya seperti itu. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita tidak panjang lebar, kita akan membahas satu hal. Apa yang sama-sama kita tangkap? Ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Menyadari dengan siapa kita berjalan atau melangkah setiap waktunya. Ya, menyadari dengan siapa kita berjalan atau melangkah setiap waktunya. Saya mau sampaikan, jangan coba-coba kita berjalan dalam kekuatan sendiri. Jangan kita coba-coba berjalan sendiri. Pastikan bahwa kita berjalan bersama Tuhan setiap waktu Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu? Supaya ada kekuatan yang baru, bahkan selalu baru di dalam kehidupan setiap kita. Ya kan? Ada kalanya kita mengalami keletihan, kejenuhan mungkin, merasa bosan, mungkin kehilangan semangat, merasa ditinggal, merasa tidak didukung oleh orang di sekitar kita. Bahkan mungkin pasangan kita tidak mendukung kita. Jangan menyerah. Ya saya kan tidak didukung. Gak ada orang-orang yang peduli. Akhirnya kita menjadi orang percaya yang lemah. Ya, merenung-renungin, iya ya. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk, ya sudahlah. Terima nasib. Wah ini bahasa yang gak pas ini. Nasib kita di dalam Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Tapi jangan kata pakai bahasa nasib ya. Itu orang bahasa dunia itu nasib itu. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mungkin merasa kita bahwa tidak ada yang mendukung kita. Kita belajar dari kehidupan Yusuf Bapak Ibu. Yusuf, kita tahu tentang kisah Yusuf. Ketika ia mendapat visi dari Tuhan melalui mimpinya Bapak Ibu. Ya. Apakah Yusuf mendapatkan dukungan dari keluarganya? Ketika Yusuf menyampaikan misinya kepada keluarganya, mimpi apa mimpimu? Masakan ayah, ibu, dan saudara-saudaramu sujud kepadamu? Yusuf tidak didukung loh Bapak Ibu. Tapi apakah Yusuf berhenti? Apakah Yusuf menyerah dalam hidupnya? Tidak. Yusuf terus berjalan. Yusuf terus menggenapi apa yang menjadi visi Tuhan di dalam kehidupannya. Langkah demi langkah. Oh Yusuf punya alasan untuk berhenti Bapak Ibu. Yusuf sampaikan tentang mimpi, tentang visi yang dari Tuhan dalam kehidupannya. Malah dicibir Bapak Ibu. Mimpi apa mimpimu? Kalau saya hubungkan Bapak Ibu, dalam minggu kemarin Tuhan sudah memberikan visi loh kepada setiap kita. Jangan sampai kita mengatakan, apaan tuh? Saya mempelajari ketika Yusuf mendapatkan mimpi, itu visi bukan kecil loh Bapak Ibu ya. Itu visi itu untuk menyelamatkan orang banyak. Dari kekeringan yang berkepanjangan. Oh Tuhan siapkan Yusuf. Saya mau sampaikan Tuhan siapkan kita. Jadi jangan sampai kita sinis. Jangan sampai kita menjadi, kok berat ya? Mana mungkin bisa? Kita mesti hapus ini kata-kata kayak gitu. Ia akan menjadi
menjadi sulit Bapak Ibu kalau kita berjalan sendiri. Jadi pastikan dengan siapa kita berjalan. Dengan siapa kita melangkah. Jangan-jangan gini, kita sedang berjalan sendiri Bapak Ibu. Ada tujuan Tuhan yang harus kita capai di dalam kehidupan setiap kita. Jangan pakai cara-cara sendiri. Jangan melangkah sendiri Bapak Ibu. Kita akan melihat 2 contoh di dalam Alkitab. Ini melangkah sendiri nih. Akhirnya menyerah di tengah jalan. 2 contoh ini kita lihat sama-sama. Contoh yang pertama tentang 10 pengintai Bapak Ibu. 10 orang pengintai. Ya. Ketika Musa mengutus untuk mengintai tanah Kanaan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya ya. 10 pengintai ini belum apa-apa. Sudah nyerah. Itu fakta yang terjadi Bapak Ibu. Baru lihat musuh. Kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tentang apa Bapak Ibu? Tentang kekalahan. Tentang kemunduran. Tentang merasa diri kecil. Tentang melihat diri bahwa tidak mampu melakukan apa-apa. Tidak akan mungkin tercapai. Akhirnya mereka menyimpulkan Tuhan itu merasa jauh. Merasa Tuhan itu tidak akan mampu menolong mereka. Pertanyaan saya adalah, dengan siapakah mereka berjalan? Dengan kekuatan sendiri atau dengan kekuatan berjalan bersama dengan Tuhan? Mengapa berbeda kedua pribadi ini, Yosua dan Kaleb? Mengapa mereka memandang yang berbeda? Kalau kita pelajari Bapak Ibu, 10 pengintai itu bukan orang biasa loh. Itu orang-orang pilihan loh. Orang-orang yang cakap berperang. Tapi ketika mereka diperhadapi tantangan, kita bisa lihat kualitasnya. Kita jangan sampai ada di kelompok ini Bapak Ibu. Baru lihat tantangan, ya udah mundur saja. Belum mengerjakan, belum bertanding sudah kalah duluan. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Ya saya juga gak mau terjadi dalam kehidupan saya. Ya, melangkah bersama dengan Tuhan. Pasti ada kemenangan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Itu contoh yang pertama Bapak Ibu. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah tentang 2,5 suku Bapak Ibu Israel. Nah ini juga saya renungkan, iya. Tuhan sudah memberikan tujuan visi yang sangat jelas di dalam kehidupan mereka. Tuhan akan membawa mereka ke tanah perjanjian Bapak Ibu. Tapi 2,5 suku, Ruben, Gad dan setengah suku Manase, memutuskan untuk tinggal di persimpangan Bapak Ibu. Mereka sudah bisa melihat kok, oh itu tujuannya, tujuan akhir kita, oh itu. Mereka udah lihat itu. Tapi mereka memutuskan untuk tidak mau menyeberang. Merasa sudah puas apa yang mereka miliki karena memang banyak ternak mereka Bapak Ibu. Nah keputusan-keputusan seperti ini Bapak itu bisa banyak mempengaruhi orang lain loh. Ketika ada kelemahan-kelemahan itu ternyata banyak pengaruhnya loh. Karena tujuannya jelas. Tujuannya bukan di perbatasan. Tujuannya di tanah perjanjian di mana Tuhan janjikan. Ya jangan-jangan dalam kehidupan kita seperti itu Bapak Ibu. Udah merasa cukup lah, udah cukup. Gak perlu mengembangkan diri. Gak perlu membangun sesuatu lagi. Udah gini aja, cukup. Wah terus kita harus berkembang terus Bapak Ibu. Dalam pelayanan. Dalam mungkin bisnis yang kita lakukan. Usaha mungkin. Ya jangan gitu-gitu saja gitu kan. Ya saya tahu Bapak Ibu tantangannya berat yang kita hadapi.
Tapi yang menentukan dengan siapa kita berjalan hari-hari ini. Kalau kita jalan sendiri, kita akan lihat kemunduran yang akan terjadi. Tapi waktu kita memutuskan berjalan dengan Tuhan, kita akan lihat sesuatu yang dahsyat di depan kita. Apa yang mungkin menurut pandangan kita gak akan mungkin. Saya mau sampaikan, waktu kita berjalan sama Tuhan, kita akan sampai Bapak Ibu. Kita merindukan itu kan Bapak Ibu. Tuhan kasih visi ini kepada setiap kita. Tuhan sedang menunggu respon kita. Saya percaya setiap kita antusias ya Bapak Ibu ya. Tangkap visi Tuhan, selesaikan seperti Yusuf. Wow, luar biasa. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan belajar apa yang Rasul Paulus. Kita lihat tentang Rasul Paulusnya Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 4. Ini Rasul Paulus begitu dahsyat. Dalam segala keadaan apapun dia tidak pernah mundur dalam kehidupannya. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9. Puji Tuhan. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9, ini yang saya mau tekankan Bapak Ibu. Kami dianiaya, namun tidak, apa Bapak Ibu? Tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu? Dikatakan kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Ya, dalam terjemahan lainnya dikatakan gini Bapak Ibu, biarpun kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kami. Dari terjemahan TSI ya Bapak Ibu ya, terjemahan sederhana Indonesia. Kadang yang membuat seseorang menyerah itu gini Bapak Ibu, merasa ditinggal gitu. Merasa tidak ada yang mendukung dirinya, sepertinya kayak jalan sendiri. Itu yang membuat kadang-kadang orang menyerah. Tapi kita bisa lihat dari perkataan yang Rasul Paulus sampaikan, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Maksudnya apa Bapak Ibu tidak sendirian? Ada Roh Kudus yang menyertai Paulus dan rekan-rekannya. Bapak Ishak sudah sampaikan kemarin, ada firman yang terus berkobar-kobar di dalam hati Paulus. Ada perkataan Tuhan yang menguatkan. Bahkan di ayat 13 bagian A dikatakan apa? Ada orang-orang yang memiliki roh iman yang sama. Wow. Saya mau sampaikan ternyata kualitasnya sama Bapak Ibu. Imannya begitu dahsyat dan kuat. Sehingga penindasan apapun yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Paulus tetap bergerak maju dalam memberitakan Injil Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi saya mau sampaikan gini, kita tidak sendirian Bapak Ibu. Siapa bilang kita sendirian? Tidak sendirian. Ada orang-orang di sekitar kita yang terus menguatkan. Ada komunitas gereja yang terus menguatkan. Ada firman Tuhan yang terus diajarkan kepada setiap kita. Ada pesan Tuhan yang terus disampaikan kepada setiap kita. Kita tidak sendirian. Jadi apapun alasannya jangan pernah mundur. Ya. Kita harus terus melekat di dalam Tuhan Bapak Ibu. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah? Secara cepat 3 hal ini Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah? Yang pertama adalah bagian A, tangkap visi Tuhan dan mulai hidupi Bapak Ibu. Mari tangkap visi Tuhan dan mulai hidupi. Kapan? Saat ini. Detik ini dalam kehidupan setiap kita. Harus tangkap visinya dan mulai hidupi. Bagaimanapun musim yang kita hadapi dalam kehidupan setiap kita. Seperti Rasul Paulus Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup dalam komunitas yang sehat dan positif. Ya. Hidup dalam komunitas yang sehat dan positif. Ya. Jangan hidup dalam komunitas yang ngomongin kegagalan melulu Bapak Ibu. Nanti kita ke bawah loh.
Biarlah kita membangun komunitas yang berbicara tentang visi Tuhan. Ngomongin tentang tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Itu bagian B. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Bangun iman dengan sungguh-sungguh. Ini kuncinya yang saya lihat dalam kehidupan Rasul Paulus. Dekatkan diri kepada Tuhan. Isi firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan, komunitas komsel kita. Jangan Bapak Ibu. Terus bangun diri kita di dalam Tuhan. Saya percaya ada kekuatan yang baru Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi satu hal ini yang dapat kita sama-sama renungkan. Menyadari dengan siapa kita berjalan atau melangkah setiap waktunya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.